Halo teman-teman, saya doakan kita semua sehat-sehat. Terima kasih sudah mau belajar lagi Binary Bot bersama saya Kokoriko. Oke, kita akan bahas mengenai prom versus direct, teman-teman. Apa itu prom, apa itu direct? Nah, keduanya ini adalah tipe inputan di Binary Bot. Ini sangat penting buat teman-teman programmer bot, teman-teman yang mau belajar Binary Bot, atau teman-teman yang baru belajar membuat Binary Bot, baik buat sendiri atau buat jasa gitu ya. Di binary bot itu kan ada inputan. Inputan itu apa sih? Kayak gini misalnya. Martingale multiplier. User bisa isi tentukan 1, 2, 3, 4, 5. Itu disebut inputan atau ada yang nyebut variabel. Ya, ada variabel atau inputan. Nah, cara user menginput atau cara bot meminta ya. Cara bot meminta inputan dari user atau sebaliknya cara user memasukkan inputan ke bot ada dua, prom sama direct. Nah, oke, kita langsung ke platformnya ya. Nah, ini binary.bot ya. Ini misalnya kita pasang marketnya dulu deh di volatility 10 index ya. Nah, kita coba belajar robot meminta inputan prom dengan direct. Nah, prom itu adalah dia menampilkan box isian yang user bisa isi inputan di dalamnya. Setelah klik OK, lalu bot mendapatkan angkanya. Oh, user maunya ini gitu. Oke. Kalau direct adalah si bot menyediakan inputan tapi bukan berupa pop-up ya. Yang tadi prom itu ada pop-up-nya dimunculkan. Kalau direct itu sebelum robot di running ada kotak-kotak yang sudah diisi ya. Jadi biasanya sudah disediakan oleh si pembuat robot atau jasa pembuatan robotnya, atau setidaknya kami biasanya buat ke klien kami, di atas itu sudah disusun rapi target profit berapa, stop loss berapa, apakah martingale multipliernya berapa, compoundnya berapa level dan sebagainya. Itu direct. Jadi sebelum di running dia minta inputan, itu direct. Prom muncul pop-up setelah di running ya, dan sebelum bot melaksanakan analisa, itu prom. Oke, langsung ke pengaplikasiannya, prakteknya ya. Nah, kita belajar yang direct dulu ya teman-teman ya. Nih, kita belajar yang direct dulu karena lebih mudah. Direct itu yang biasa kita lakukan. Misalnya kita buat variabel namanya take profit misalnya ya. Target profit deh. Target profit. Di sini ada muncul set target profit ya. Set itu kan artinya men-set gitu. Target profit sama dengan 5 ya. Target profit diisi dengan angka 5 gitu ya. Set target profit 5. Kita taruh di sini. Nah, biasanya user itu isi di blok 1 sini ya. Once at start, saat start gitu, saat pertama kali mulai. Diisilah dengan angka. Nah, misalnya defaultnya adalah 100. Nah, ini adalah direct. Ya, ini kita sebut direct input, teman-teman. Oke. Jadi yang teman-teman biasa lakukan, yang kalau teman-teman biasa ngikutin tutorial di channel YouTube ini ya, itu yang kita biasa lakukan adalah direct input, dan memang kebanyakan direct input, enggak kebanyakan sih, kayaknya banyak juga yang prom deh. Nah, ini direct input. User cara isinya menggantikan ini aja. Saya mau 50 aja deh. Enter, running. Oke. Nah, user mengisi ini sebelum running. Ya, direct input itu diisi sebelum running. Oke. Nah, sekarang saya ingin membuat prom. Apa bedanya, dan ini pilihan teman-teman, lebih suka yang mana, bebas ya. Kita buat prom dengan cara seperti ini. Teman-teman lihat di sini ada teks. Dan di teks di bawah sini ada prom. Ya, ada prom for text with message bla bla bla. Kita ambil di sini. Nah, sekarang misalnya sama nih ya. Oke, sekarang saya buat namanya stop loss deh. Stop loss. Set stop loss. Nah, sama-sama pakai set stop loss, tapi yang atas direct input
berupa angka yang langsung diisi oleh user di sini. Oke. Tapi kalau prompt, teman-teman pakai ini prompt berupa prompt itu minta ya, seakan-akan kita sebut minta lah ya. Si robot minta, tolong dong stop lossnya saya masih kosong. Anda maunya berapa stop lossnya? Gitu. Mau berupa teks atau number? Ya. Jadi kan kalau nanya stop loss itu kan number, tapi kadang-kadang ada yang nanya berupa teks, bisa juga berupa teks. Maunya nama orangnya misalnya gitu ya. Atau apapun berupa teks, kita berubah jadi number. Oke. Nah, with message itu artinya pesan pertanyaannya atau pesan inputannya. Oke. Misalnya gini, silahkan masukkan nilai stop loss yang diinginkan. Titik. Gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini, saya zoom in. Ini adalah direct input, ini adalah prompt input. Oke, teman-teman lihat di sini, kalau direct input ada nilai yang sudah kita isi dari si program robotnya, atau pesanan kliennya mau defaultnya berapa gitu ya. Nah, stop loss nggak ada. Defaultnya nggak ada ya, tapi nanti kita belajar mungkin di video kapan bisa dibikin default sebenarnya. Cuma ini secara kode default begini, kode bawaannya nggak ada defaultnya nih, si nilai stop loss. Null, bisa dibilang null. Null itu bukan nol, tapi kosong. Kosong itu bukan nol ya. Kalau nol itu ya ada isinya nol, tapi kalau kosong hampa, nggak ada isinya. Nah, variabel kalau null itu akan error dipakainya ya. Nah, dia minta berupa number dengan message-nya ini. Sekarang kita coba running, teman-teman. Oke, kita coba run. Teman-teman perhatikan ya. Di sini target profit 50. Kita coba run. Nah, dia langsung masuk ke sini. Silakan masukkan nilai stop loss yang diinginkan. Berarti dia langsung masuk ke blok ini nih. Bener nggak? Yang ini, yang kedua. Karena yang pertama itu bukan berupa pop-up, ini berupa direct input. Ya, kalau ini berupa prompt, yang artinya pop-up dia nanya. Misalnya saya ingin 100 atau 200 deh. Teman-teman klik OK atau enter di keyboard sama aja ya, klik OK. Baru dia running. Ya, di sini dia purchase price. Dan kita belum pakai target profit stop lossnya, belum kita logikakan gitu. Jadi ini cuma belajar tutorial direct inputnya sama promptnya. Oke, ini saya close. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Ini sederhana, tapi kenyataannya masih ada beberapa yang bertanya sih, teman-teman yang bertanya bedanya prompt sama enggak apa. Atau ada yang nanya, kok Koriko itu gimana caranya si robot bisa nanya ke user inputannya ya. Ada beberapa program robot atau klien yang merasa botnya lebih cocok atau lebih wah kalau pakai prompt ya, pakai prompt. Oh, berarti interaksi ini. Begitu robotnya di run, dia nanya mau take profitnya berapa, stop lossnya berapa, stake awal berapa, mau strateginya 1, 2, 3 atau 4. Nah, diisi gitu. Oke. Itu mungkin kayak suatu kelebihan. Jadi user diajak berinteraksi ya, itu kelebihannya berinteraksi. Tapi di balik kelebihan itu ada kekurangannya, teman-teman. Yaitu setiap si klien atau user pengen running robot, dia harus input itu lagi. Misalnya robotnya di stop lagi. Pada saat dia running, dia harus input lagi. Dia kan robot tanya lagi berapa. Oh, 100 take profit. Oh, stop loss 200. Stake awal, marti dan sebagainya. Di input lagi. Itu menurut saya jadi kekurangan. Ya, karena ya, harus di input lagi sama user. Itu kan ngabisin waktu dan nggak efisien, nggak efektif. Oke. Nah, direct adalah sebaliknya. Ya, direct adalah sebaliknya. Direct itu user input langsung di sini 50, 100 dan itu bisa di save. Ya.
yang artinya pada saat di load lagi, pada saat suatu saat nanti di load robotnya ya tetap tersave settingan dia gitu, baru di running, dan dia nggak nanya pop up. Saya nggak tahu nggak nanya pop up itu jadi kelebihan atau kekurangan ya. Interaksinya mungkin sedikit berkurang karena interaksinya hanya di sisi-sisi kode ini nih, di blok ini aja ya. Kebanyakan klien mungkin ya terserah mau memilih prom atau direct, itu tergantung sih mau repot-repot, lebih suka isian di pop up atau langsung isi di blok sini, itu bebas. Tapi yang ingin saya share adalah ada dua macam tipe input di binary bot, yaitu prom dan direct. Oke. Semoga ilmu ini bisa berguna buat teman-teman, dipakai, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kita ketemu lagi besok malam di tutorial masih binary bot jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya Kak Koreko pamit, salam sehat, salam sukses, amin.